Jadi saya tendang, jatuh. Ya, sudah bilang. Saya coleklah sedikit. Kebetulan kan saya bawa senjata tajam, saya coleklah sedikit. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Jabes di Albes Channel. Kali ini gua kedatangan narsum dari yang banyak di request juga nih, yang banyak pengen tahu kisah-kisahnya zaman putih abu. Sebelum gua ke narsum, gua sekarang lagi ada di Cafe Ibak Resto ya. Tempatnya di Curug, masuk sedikit itu udah depan pangkalan ojek sih, lebih tepatnya. Enak banget lah tempat. Minuman makanannya juga enak, murah lah, worth it lah untuk kantong anak remaja. Alangkah baiknya langsung aja nih, biar lebih afdol, narasumbernya langsung nih yang kenalin diri nih untuk kalian semua. Silakan Bang Ian, kenalin. Sebelumnya terima kasih untuk Abang Jawa ya. Telah memberi kesempatan saya untuk berbincang pada malam hari ini. Iya. Jadi sebelumnya saya itu akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya itu Ian Tijan, dikenalnya tuh Ian Tijan. Sebenarnya nama asli saya tuh Pian Mahendra. Bisa dicek nanti IG-nya. Jadi nama saya tuh Ian Tijan tuh, asal usul nama Ian Tijan tuh sebenarnya Ian Tijan tuh nama kampung saya. Daerah Cimanggu ya Bang? Ya, daerah Cimanggu. Jadi Cimanggu. nama itu Gang Tijan. Sebenarnya saya itu kurang setuju kalau nama saya tuh dipanggil Ian Tijan. Kenapa? Karena Tijan tuh sebenarnya nama salah satu pahlawan yang dimakamkan di daerah Gang Tijan. Oh, jadi berat ya Bang ya? Saya berat bawa nama itu sebenarnya itu. Jadi saya tuh kurang setuju sebenarnya dipanggil Ian Tijan. Jadi makanya alangkah baiknya saya tuh dipanggil Ian aja. Ya, apa. Ian aja ya. Cuman kan namanya jalur kan udah terkenalnya Ian Tijan ya. Itu nama kampung itu dinamai Gang Tijan tuh karena di situ tuh ada salah satu pahlawan kemerdekaan yang dimakamkan di daerah saya. Jadi makanya disebut nama Gang Tijan. Jadi saya juga ikut jadi nama Ian Tijan. Berat lah ya Bang ya. Jadi berat sebenarnya bawa nama itu tuh berat sekali. Makasih banyak nih dari Bang Ian nih. Konteksnya kan kita lagi gembor-gembor di medsos ini untuk mengurangi angka tawuran nih Bang Ian. Dan kebetulan alhamdulillah nih Bang Ian mau nih meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya nih Bang Ian untuk mengisi acara di Albes Channel Bang Ian. Sekarang Bang Ian apa kabar nih? Alhamdulillah masih baik-baik aja sampai sekarang. Kegiatan apa Bang Ian? Kegiatan sekarang sih masih sibuk ya bekerja ya Bang Ian ya. Mungkin ya kalau misalkan mau ada yang lebih tahu ya, saya bekerja di bidang kesehatan untuk sekarang. Oh mantap, luar biasa nih. Di bidang kesehatan untuk sekarang sih kerja di bidang kesehatan. Ya kebetulan juga lagi COVID nih Bang Ian. Jam batas malam juga dibatasin dan ya alhamdulillah, apalagi kan dari kesehatan ya ada sih nggak Bang Ian nih biar ya dalam arti 5K-nya nih untuk kesehatan individu, lagi musim Covid lagi naik lagi nih untuk wilayah Bogor nih. Jadi yang penting untuk rekan-rekan sekalian yang terutama yang menonton Albes Channel ini, jadi alangkah baiknya kita itu mentaati apa yang sudah disarankan oleh pemerintah daerah kita. Yang pertama itu ya kita cuci tangan ya. Ya harus menjaga jarak antar ini, harus pakai masker. Ya kebetulan saya nggak pakai masker karena
ya dari tadi saya udah berinteraksi sama abang ini, jadi ya Karena kan nggak mungkin dong ngobrol pakai masker ya Bang Ian ya. kita ngomong pakai masker, jadi ya nggak terlalu tersampaikan sama yang penonton sekalian ini. Jadi ya mohon maaf kalau kita nggak menggunakan masker. Makasih banyak nih Bang Ada, Ian. masker ada. Ada ya, selalu bawa nih ya. Namanya juga orang kesehatan lah ya. Bang Ian, kita kan konteksnya pengen denger nih cerita-cerita Bang Ian, dan alhamdulillah orang Badung tuh nggak selamanya dalam arti pekerjaannya susah. Dalam arti Badung di masanya, nakal di masanya, bandel di masanya, tapi berguna sekarang untuk maslahat orang banyak Bang Ian. Dari segi kesehatan nih yang saya mau tanyain. Alhamdulillah. Sesuai isi acara nih ya Bang Ian ya, banyak kan yang pengen tahu cerita-cerita Bang Ian nih di zaman Putih Abu nih, karena kan center juga nih namanya nih. Bang Ian ini dulu SMP di mana nih Bang Ian? Jadi gini, jadi dulu saya tuh SMP tuh di SMP MTS, ya namanya sih nggak terlalu terkenal Ya. di daerah Cimanggu. Jadi Cimanggu. namanya tuh SMP Yapendi. Jadi dulu tuh ya sebenarnya sih dari dulu saya tuh masuk ke SMP Yapendi tuh murid pindahan juga. Sebenarnya, Pindahan juga ya? Dulu tuh saya dari lulus SD sekolah di daerah Cisarua, Cilember, jadi Oh, negeri. di Cisarua juga. Ya di sana, ya di sana kurang betah, ya pindahlah ke Cimanggu lagi, pindah di SMP Yapendi. SMP Yapendi. Nah, langsung kelas 2 di situ saya langsung. Oh, langsung kelas 2 tuh. Hmm. Begitu lulus masuk di STM Bogor. Jadi masuk di STM Bogor tuh dulu saya tuh banyak rekan-rekan saya yang dulu ingin masuk ke STM Tridharma. Ya. Jadi beberapa rekan saya kebanyakan dari alumni situ masuk ke Tridharma. Tapi sebagian juga ada yang masuk ke YKTB. Ya. Ya, jadi dulu tuh saya tuh rencana awal tuh masuk ke YKTB Bogor sebenarnya. Dulu tuh sebenarnya masuk ke YKTB Bogor. Terus saya ikut pencalonan, ya zaman dulu kan masih ada tradisi pencalonan siswa, jadi kan harus mengikuti tradisi pencalonan. Jadi saya ikut-ikutan lah kayak gitu. Oh, singkatnya mos-mosan lah ya Bang ya. Ya, tradisi pencalonan kos-kosan. Jadi ikut saya tuh sama temen alumni dari APN juga, ya rumahnya tidak jauh dari sekolahan ya, dari masih daerah Cimanggu juga, ikut sama dia. Terus akhirnya saya tuh kena kasus dari situ juga, kena kasus ya, dan orang tua mengurus kasus saya, ya keluar materi ya cukup banyak Banyak lah ya Bang. Nah, Itu zaman SMP ya Bang ya. SMP. Jadi sebenarnya saya itu niatnya tuh masuk ke KTP Bogor, cuman karena keterbatasan biaya dulu Ya. dulu tuh biaya masuk STM-nya KTP sama Tridharma tuh lebih mahal tuh SMK KTP. Jadi Jadi karena- tahun berapa Bang? Jadi saya lulus tahun 2014, tahun berapa ya? Oh, berarti 2012 tuh masuk Ya, ya. mungkin 2011, 2012. 2012. Karena terbatasan biaya, ya saya memilih yang lebih terjangkau Ya. biayanya. Ya masuklah saya ke Tridharma. Tridharma tuh ya kebetulan banyak juga alumni SMP saya yang masuk ke Tridharma. Tridharma. Jadi masuklah saya ke Tridharma. Setelah ya masuk ke Tridharma, masuklah saya sama beberapa bulan gitu. Jadi karena keterbatasan biaya, karena orang tua saya gimana ya, saya Ya. kurang enak nih menceritakan nih, karena orang Janganlah tua ya, saya singkatnya aja lah ya, Bang. karena ya terbentur karena keterbatasan biaya atau dari sebelumnya dari kasus yang saya alami dari SMP, saya tuh udah lepas dari tanggung jawab orang tua. Ya. Jadi Dibiarin lah ya. Keluarlah saya dari Tridharma tuh keluar. Jadi saya tuh kebetulan ada teman tuh yang punya kenalan di daerah Tajur, namanya SMK Bakti Taruna. Ada teman tuh, saya boleh sebutin nama nggak? Nggak apa-apa Bang, sekalian salam-salam juga kan. Terima kasih untuk Abang Sidik yang telah membawa saya ke jalur Ciawi Tajur. Ciawi. Jadi dia itu dibawa sama dia.
dan disekolahkanlah di daerah Tajur yaitu SMK Bakti Taruna. Saya sekolah di BT sana. ya bang disingkatnya ya, lebih Ya, BT. terkenalnya BT ya. BT. Jadi saya untuk biaya operasional sekolah dan biaya SPP semuanya ditanggung oleh ya siswa di situ. Ya. Nah, jadi ya terima kasih buat teman-teman juga yang dulu ngebantu saya untuk bisa sekolah di Bakti Taruna di BT itu. Jadi saya itu dulu sekolah di Bakti Taruna. Jadi hasil bayaran per bulan atau biaya-biaya lainnya itu mengandalkan dari swadaya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kan memang udah lepas dari orang tua, jadi ya ngandelin swadaya teman-teman lah. Ya makasih banyak nih buat alumni BT ya bang ya, yang udah dalam arti saling ulur tangan ya untuk melanjutkan sekolahan abang nih di BT nih. Yang saya mau konteksnya tanya nih bang, di TD ini kan pernah juga abang ngerasain nih ya bang ya, dan bahkan yang saya setahu saya juga kan abang ini malah alumni TD bang, bukan alumni BT, karena kan sering ke sorotnya kan dulu Ian Tijan TD jalur basis kayu manis nih bang. Jadi secara rumornya emang saya tuh di Tridharma. Jadi sebenarnya sih bisa dibilang sih saya tuh di Tridharma tuh hantu Tridharma. Jadi keberadaan saya itu misterius di Tridharma. Jadi nama terkenal di Tridharma. Sebenarnya sih saya tidak sekolah di Tridharma, cuman pernah sekolah, coba tidak lulus dari Tridharma. Jadi saya tuh sudah dari Bakti Taruna. Kemungkinan dari STMBT itu saya tuh tidak lulus juga selama 8 bulan. Saya tuh ya terjerat kasus yang ya umum ya di kalangan pelajar lah. Jadi saya keluar lagi. Terus ada SMK di jalur Cimande ya Ciherang ya tepatnya. Boleh saya sebutkan? Ya boleh dong. Namanya itu SMK Bina Cipta Insani, kalau disingkat tuh BCI. Jadi saya tuh direkrut atau ada beberapa kenalan yang membuka pintu untuk saya bersekolah di BCI itu. Jadi saya bersekolahlah saya di sana. Jadi setelah di Bakti Taruna di BT itu saya sekolah di BCI. Ya langsung lah. Sama seperti sebelumnya, jadi untuk biaya materialnya, biaya SPP segala macamnya, saya itu dari swadaya teman-teman juga, dari teman-teman BCI juga. Jadi saya sekarang berterima kasih juga untuk teman-teman dari Bina Cipta Insani ini BCI ini, terima kasih juga. Ya setelah di SMK BCI itu saya bersekolah sampai kelas 2 sampai kelas 3. Nah sampai kelas 3 itu karena emang kebiasaan saya itu di jalan tuh kalau misalkan bahasa kalian sering ribut konflik sering tawuran ya. Ya saya kan belum bisa ninggalin kebiasaan itu, jadi ya saya ya masih ribut, masih tawuran lah. Ya mungkin beberapa kasus yang ada yang fatal lah. Saya tuh di Bina Cipta Insani BC itu pernah ngelakuin kejadian yang sangat fatal. Jadi saya dikeluarkan lagi di Bina Cipta Insani, dan setelah dikeluarkan di Bina Cipta Insani di BC itu, nah alumni Tridharma itu, jadi kan kebetulan tuh emang teman waktu SMP, teman di kampung itu dia tuh nggak buka pintu lagi ke saya untuk bersekolah di Tridharma 3. Jadi ditawarkan lah, boleh saya sebut nama nggak apa-apa ya? Boleh, jadi apa-apa. ada Abang Rahman, mungkin Abang Deglang sama teman-teman di Kayu Manis yang membuka pintu ke saya untuk bersekolah di Kayu Manis lagi. Di TD dan nanti berbasis di Kayu Manis. Ya. Nah, udahlah, udah sepakat kita mau pindah ke jalan baru lagi ke Kayu Manis. Diuruslah sama Abang Rahman, Deglang sama anak teman-teman di basis Kayu Manis diurus. Udah tuh, selama diurus kan saya kan sering main nih ke daerah Kayu Manis. Jadi saya tuh keluar dari SMK Bina Cipta Insani di BC itu
Saya tuh baru keluar dari sana tuh karena dikeluarin dari sana tuh karena emang ada kasus. Jadi saya setelah ada kasus kepala juga masih botak nih. Saya tuh masih baru keluar dari ya disensor aja ya. Disensor. Saya tuh ke Bogor lah, ke Kayu Manis. Lah di situ ada kejadian tawuran lagi. Ada kejadian boleh tuh diceritain bang? Boleh diceritain? Boleh dong. Aduh ini Jadi kan pengen tahu kan, orang juga pengen tahu nih perjalanan lu dari STM 1 ke STM 1 pindah lagi ke 1 lagi sampai ke titiknya sampai puncak udah pernah lu rasain semua kan itu konteksnya kan lu kasusnya yang gede lah. Dalam arti kan itu kan tawuran lah, cuman kan nggak lu sebutin nih. Yang gue pengen tahu, cobalah cerita lah bang. Oke. Tapi nggak apa-apa nih cerita. Nggak apa-apa. Di sini. Tapi yang penting nanti di akhir kita mengedukasi. Ya. Seperti ini. Jadi dulu tuh pas saya keluar dari SMK PCI itu, saya kan sedikit ditahan di lembaga. Ya. Nggak perlu saya sebutin. Ya, pesantren lah. Kepala juga masih botak nih. Ya. Jadi saya ke Bogor lah, maksudnya di Bogor disekolahin, niatnya di sekolah di Tridharma ya, dari biaya swadaya anak-anak sama alumni nih yang tadi saya sudah sebutin. Udahlah, jadi saya tuh sebelum saya masuk tuh sudah ikut-ikutan, jadi kan emang terbiasa nih karena emang apa ya, karena jiwa muda lah, jiwa muda saya tuh sama yang kayak gitu tuh nggak bisa nahan nih saya ikut-ikutan lah di Kayu Manis. Setelah saya biasanya di Kayu Manis tuh ada harinya, hari Jumat. Hari Jumat lah saya Kayu Manis. Dari Jumat ke Kayu Manis tuh kebetulan ada janjian, katanya ada janjian ya, saya tuh janjian. Anak-anak sih yang janjian nggak tahu di situ ada saya. Saya datanglah SMK, banyak sih SMK YKTB, SBM lah ya bang. Nah ya itu biasa dibilang itu SBM. Datanglah dari arah Jalan Baru dari sana. Ya lumayan banyak sih lah, ini lumayan banyak. Terus terjadilah keributan. Benturan lah bang. Ya saya seingat saya tuh di depan pasar TU. Ribut di situ. Saya kan nggak tahu apa, saya belum ikut-ikutan, belum turun, turun. Jadi ributlah tuh Tridharma yang biasa nongkrong situ sama SBM itu ribut. Anak Tridharma tuh kebetulan itu emang kalah jumlah. Jadi dia tuh pada mental. Jadi tuh saya tuh dikasih tuh bang katanya kan biasanya yang adik-adik kelas manggil kan abang. Bang itu Tridharma mental. Yaudah saya nyamperin, kebetulan saya bawa saja, bawa celurit lah. Pas Tridharma mental, saya masuk nih bang masuk. Jadi kan seolah-olah kan dia tuh anak SBM tuh dia percaya diri nih ngejar anak Tridharma ya, tahu-tahu saya datang ke tengah-tengah. Jadi datang ke tengah-tengah ya, saya nunjukin power di situ ya, mundur lah, langsung mundur. Saya kejar, ada satu anak yang ketinggal, misalnya beberapa sih sebenarnya, beberapa yang paling dekat. itu video yang viral ya. Gua tahu nih video viral di Kayu Manis yang anak SBM yang jatuh dibagi nih. Banyak sih video, tapi ya gitulah bang. Salah satunya ya lah. Jadi banyak tuh yang tertinggal beberapa. Jadi saya tendang, jatuh. Dibagilah. Saya colek lah sedikit. Kebetulan kan saya bawa senjata tajam, saya colek lah sedikit. Ya terus udah bubar, udah semua bubar. Terus saya lihat di videonya ada berlumuran darah sih, ada videonya ada berlumuran darah. Terus isunya tuh yang bikin saya takut, sebenarnya isu. Jadi isunya tuh itu anak katanya sekarat, meninggal gini-gini. Jadi saya ketakutan nih bang nih. Jadi saya ketakutan. Saya kabur lagi ke daerah Ciawi atas, lagi. Jadi sekolah saya di Tridharma itu jadi nggak terurus. Karena saya sekolah ada kejadian itu ya bang ya. Jadi saya nggak terurus.
jadi kayaknya nggak jadi ya, keluar lagi dari tadinya mau masuk ke Dharma 3, ini nggak lulus, keluar lagi. Udahlah, saya udah bingung dari situ. Kebetulan saya sama kepala sekolah Bina Cipta itu ya sedikit Masih deket lah. dekat, jadi saya minta kebijakan dari kepala sekolah itu. Jadi saya minta kebijakan dari kepala sekolah itu, Pak ini saya pengen lulus gini. Ya alhamdulillah Masuk lagi tuh. diberi kelulusan. Alhamdulillah ya. Ya Alhamdulillah. makasih nih buat Diberi kelulusan lah. kepala Jadi sekolah BC ini yang udah dengan kebaikan hatinya ngasih kelulusan dan ngasih ijazah buat Bang Ian nih, karena dari modal dari situ Bang Ian alhamdulillah nih kayak untuk mencari pekerjaannya, dan sekarang alhamdulillah bekerja di salah satu bidang bidang kesehatan. kesehatan ya, yang berguna untuk orang banyak. Kalau dulu ibaratnya biang riwe, sekarang berguna untuk di bidang kesehatan lah ya Bang ya, karena kan Alhamdulillah. bidang kesehatan bidang yang paling mulia ya Bang ya sebutnya. Alhamdulillah. Lanjut nih Bang, ada nggak Bang cerita-cerita? Lu kan gue juga sering ngedengar juga nih cerita lu banyak juga nih di Ciawi pas jalur di BT nih. Ada pernah diceritain juga kan sebelumnya kan, makanya banyak yang request Yanti Jano Bang, banyak cerita juga di jalur puncak. Ya boleh tuh Bang diceritain Di nih Bang. jalur Ciawi ya. Ciawi. Sebenarnya ceritanya konteksnya lebih ke menghibur apa lebih ke horor atau ekstrim? Lebih beda kan? Lebih ke menghibur aja ya sebenarnya. Horor dan menghibur Bang. Aduh. Jadi untuk yang horor masih banyak. Jadi kan bukunya kan sekarang sih badan saya tuh banyak luka. Jadi emang kalau misalkan diceritain satu-satu tentang kejadian horor tuh sebenarnya banyak. Saya bingung harus milih yang mana nih. Ya yang Abang ingat aja lah. Yang diingat saja. Jadi yang ditajur aja ya. Yang ditajur. Pernah suatu kejadian saya tuh niatnya tuh pulang dari Ciawi, pulang ke Bogor ke sini ke Cimanggu. Setelah pulang tuh saya tuh di sekolah itu bertemu ini teman-teman dari KTB dari Bastar. Ketemu saya berkumpul lah sama temen-temen, nongkrong sama teman-teman, ngumpul. Saya lagi kumpul nggak lama tuh banyak SMK Pratasu tuh yang nyamperin. Ya jumlahnya banyak, ngajak janjian untuk tawuran. Saya tunggu di Pohon Palem malah. Oh iya ada di Pohon Palem di Sukasari itu ya Bang ya. Pohon Palem itu. Karena mungkin anak-anak SMK Bastar itu malu ada saya, jadi dia tuh nggak berani nolak tawaran dari SMK Pratasu itu. Jadi nggak berani nolak, jadi diiyahin aja. Sebenarnya sih dari keadaan dia tuh kurang siap sebenarnya, kalau saya lihat tuh kurang siap. Ya. Keadaan itu nggak bawa barang, nggak bawa apa. Yang cuma bawa barang saya doang. Saya bawa celulit ya beberapa senti lah, 10 senti paling 0,5 mungkin ya Bang. Paling kecil. Oh paling kecil ya. Saya bawa celulit paling kecil. Udah dijadiin di Pohon Palem. Saya tuh pas nongkrong tuh jadi posisi saya nongkrong tuh di depan PDAM. Jadi Ya, dia PDAM. ngajakin janji tuh di Pohon Palem situ. Pohon Palem kan karena kan netral. Saya jalan lah motor nih ke sekolah itu, motor ke Pohon Palem ya. Saya pas keadaan ke Pohon Palem banyak tuh anak palsu lumayan nyamperin. Karena anak Basta tuh kurang persiapan ya ngelihat anak Pratasu ya senjatanya ya lengkap panjang gede ya, mungkin Agak ngedon lah Bang. keberaniannya berkurang. Jadi ya saya kan dulu sih pas saya sekolah sih ya mikirin sih gengsi. Ya gengsi gede bener Bang. Gengsi. Jadi saya tuh gengsi aja, jadi dilawan aja. Jadi keadaan tidak memungkinkan tuh dilawan aja. Pokoknya saya lawan. Saya kan digerumutin berapa orang tuh, ini saya kena. Dengar sih baru rumor sih anak sana juga ada yang kena ini sama saya ini jarinya. Terus dia tuh kan ya, saya tuh kalau dibilang tuh saya tuh sendiri tuh masih menang. Saya kejar
Saya terakin, mana cuma segini doang, balik lagi. Ada ya salah seorang yang balik lagi, dia ngebacok lagi. Saya tangis pakai tangan ini yang kena sobek. Udahlah bubar. Setelah bubar, nggak tahu saya tuh bingung harus kemana. Setelah bubar harus kemana, itu polisi udah banyak lah. Saya udah bingung harus kemana. Anak-anak basta tuh nggak tahu udah kemana. Saya naik angkot lah. Setelah kena saya naik angkot. Niatnya tuh saya langsung mau pulang ke Cimanggu. Niatnya tuh saya tuh emang mau pulang. Saya naik angkot, naik angkot mau arah ke Cimanggu. Di dalam angkot tuh supir angkot sama ibu-ibu, "Dek, itu tangannya berdarah, ke rumah sakit dulu aja," katanya gitu. Nggak apa-apa Bu, saya mau langsung pulang aja. Yang untungnya tuh supir angkot tuh langsung ngebawa saya ke puskesmas terdekat. Untungnya, jadi dibawa. Ada ya itu puskesmas untungnya ya Bang? Ada untungnya, enggak di daerah Balai Binarum seberang ya. Ada puskesmas terdekat, jadi dibawalah ke puskesmas terdekat. Jadi itu di sana ada puskesmas, ke situ aja. Ya saya ke puskesmas lah. Pas saya ke puskesmas, untungnya dokternya tuh pas mau pulang sih, pas mau pulang. Terus saya datang itu, "Dok, tolongin ini, saya luka," katanya. Udah saya mata tuh udah gelap sebenarnya, mata udah gelap. Datang ke situ, udah ke situ, ditanganin lah. Ternyata lukanya serius. Sini ditanganin, dirujuk lah ke rumah sakit Ciawi langsung. Dirujuk ke rumah sakit Ciawi, ya ditangani di sana. Ya teman-teman langsung datang ke sana. Itu halnya yang konteksnya yang dibaginya berbagi yang ceritanya yang sedikit ekstrim ya, Jadi kalau misalkan diceritain satu-satu banyak lah. Nah itu kan yang dari segi ekstrimnya nih, hal-hal lucunya nih kan pasti ada nih zaman-zaman itu kan, zaman-zaman kita putih abu. Boleh lah diceritain, pasti ada juga kan hal-hal lucu yang menurut Bang Yani lucu lah. Saya lucu, ada beberapa sih yang lucu, cuman saya ceritain yang 2 aja deh. Jadi yang pertama tuh waktu saya sekolah di BCI. Jadi waktu saya sekolah di BCI itu ada beberapa siswa yang sekolahnya di BCI tapi rumahnya tuh di daerah Puncak, di Tugu. Yang saya tuh kayak emang sering main di sana. Terus ada anak STM Cianjur yang nantangin ke anak-anak STM Bogor. Jadi kan kita kan ngerasa yang kita di perbatasan nih. Jadi kita dulu aja nih yang nanganin. Ya. Tantangin lah anak-anak Cianjur tuh nantangin, nggak tahu STM mana-mana, nggak tahu, katanya sih gabungan dari Cianjur mana. Nantangin lah. Jadi kita tuh cuma berapa belas orang ya. Jalan lah ke sana, tapi dipandu sama anak SMP di daerah Cianjur juga. Kita dipandu ke sana, kita ke sana. Dulu kan belum sempet motor-motoran kayak sekarang sih, masih naik truk terus kan. Masih ke BM lah. Ke Cianjur lah, ke sana, ke Cipanas. Datang ke sana, ketemu, terjadilah benturan. Awalnya terjadi bentrok. Jadi kan kalau misalkan di daerah Puncak Cianjur itu kan daerahnya masih perbukitan ya. Jadi ini cerita lucunya gini, Mam. Ini kan masih perbukitan gini nih. Saya bentrok di sini kan karena terlalu banyak yang mungkin STM-nya itu, jadi dia tuh sampai mengular ke belakang nih. Jadi tuh pas kita ribut tuh di atas tuh masih ada nih. Masih ada orang. Jadi tuh mengular nih. Jadi yang di atas tuh ngelemparin batu petasan aja ke bawah tuh. Jadi saya lihat ini di atas masih ada banyak orang, jadi gini. Ya untungnya sih kita tuh boleh nggak kita ngomong menang atau kalah di sini? Ya nggak apa-apa Bang. Jadi kita kemungkinan kita tuh masih menang nih, kita menang. Ya ada beberapa yang anak-anak STM di sana ya kena luka. Kena luka lah, kita kejar. Ada salah satu teman saya yang mungkin ya napasnya atau mungkin fisiknya kurang sehat, pingsan lah di situ. Tapi untungnya keadaannya kita menang, pingsan di situ. Kebetulan itu polisi itu datang Bang. Polisi datang, kita bubar. Tapi anak yang pusing itu nggak sempet melarikan diri Bang. Jadi ketangkap lah sama polisi itu, ketangkap. Jadi kita tuh udah ngelarikan diri. Yang berapa belas orang tuh ngelarikan diri. Yang satu orang itu teman saya tuh, boleh sebut nama? Yang namanya Gareng. Dia ketangkap. Gareng. Enggak, dia dari Puncak. Ketangkap, dibawalah ke Polsek Cimacan.
Dulu tuh Cipanas tuh Polsek Cimacan, dibawa ke Polsek Cimacan. Saya tuh masih ngumpet bang di daerah pemukiman warga. Polisi itu masih nyari ke gang-gang. Saya kan mikirnya teman saya kena di daerah sini, dia jauh dari rumah, jadi dari di luar daerah kita lah maksudnya. Yeah. Saya sempat mikir juga. Terus kebetulan keadaan kita tuh terpojok nih, itu jalan buntu. Ya udah saya nyerahin diri aja. Saya nyerahin diri polisi biar dibawa ke Polsek Cimacan juga. Jadi biar dibawa ke teman saya disatuin. Yeah. Jadi kan takutnya dia sendirian nih bang ya. Takutnya dia kan nggak tahu pulang. Benar. Kita dibawalah ke Polsek situ sama. Pas saya nyamperin ke, kan niat saya tuh nyamperin ke pos itu buat nemuin teman saya yang satu itu yang kena duluan. Pas saya nyamperin sama polisi ke situ, dibawa misalnya bukan nyamperin, dibawa ke situ. Nah, teman saya itu ditanya gini bang, teman saya yang satu pertama kena sama polisi, lu kenal gak sama itu? Yang lucunya tuh teman saya tuh bilang nggak kenal sama saya bang. Saya mau udah bela-belain nih bang, sampai menyerahin diri buat bisa nemuin dia. Dia bilang cuma gini, saya nggak kenal apa, nggak kenal. Kata, terus ya ini bareng sama gua lu tadi katanya. Iya kenapa? Jadi lempar-lemparan ya. Dia tuh nggak ngakuin saya tuh kenal. Jadi kalau gua bela-belain, maksudnya gua bela-belain sampai nyerahin diri buat ketemu sama dia, buat nanti pulang bareng-bareng. Maksudnya itu pas gua datang ke sana, dia malah nggak ngakuin kalau gua tuh temen dia. Aduh kata gua tuh parah banget emang ya. Udah bingung itu. Terakhir udah nih gua temen lu katanya, lu ngaku aja. Ya udah ngaku. Ya udah dikumpulin lah di situ. Udah dikumpulin situ kan dulu kan saya juga belum ya HP juga belum semuanya pegang ya. Jadi kepolisian dari Polsek Cimacan juga mempertanyakan nih orang tua lu mana nih? Gua mau ngubungin orang tua lu mana? Saya nggak bawa HP pak. Pokoknya nggak bisa dihubungin. Pokoknya gitu nggak bisa dihubungin. Pokoknya dia nanya gini, lu ngapain pada kesini? Pada jauh-jauh kesini lu katanya. Saya ditantangin pak sama anak Cianjur sini. Jadi makanya saya datang ke sini. Ya udah sini. Terus sama ya wae katanya gitu. Pokoknya gitu. Ya udah akhirnya saya subuh dipulangin ya. Soalnya nggak bisa ngobongin orang tua. Jadi ya dilepas aja. Mungkin ngariweukeun doang ngarannya. Jauh-jauh dari Bogor maksudnya datang ke Cianjur. Dilepasin aja misalnya kejadian itu sangat lucu sih. Kalau menurut saya tuh ya lo ibaratnya ribut ditantangin anak STM daerah Cianjur, lu berangkat, temen lu ada yang kena. Ciduk sama polisi, lu nolongin, taunya malah itu orangnya nggak kena karena nggak ngakuin ada barang, mungkin takut juga gitu ya bang, cuman yang parah juga sih. Gua bela-belain, maksudnya gua kena tuh nyerahin dulu tuh biar bisa kumpul-kumpul, bisa dikumpulin sama dia biar dia nggak sendirian, misalnya kita pulang bareng-bareng maksudnya. Ya ternyata teman gue itu malah bilang nggak kenal ya kan. Ya itu zaman putih abu ya bang ya. Kadang ya ada keselnya, ada lucunya kalau konteksnya ke situ kan. Ada aja ya. Pengalaman lucu sih ada beberapa, cuman masih bisa gua ceritain. Boleh. Ceritain bang. Pengalaman lucunya sih sebelum saya masuk Tridharma ya masih calon sih, sempat saya suka gabung di lampu merah tuh sama ya alumninya si Degang, si Rahman, saya suka gabung nih. Jadi saya gabung di lampu merah Yasmin. Nongkrong di situ, terus ada info dari nggak tahu dari mana, ada info katanya di Bali Tro ada anak pastar kumpul katanya. Gua samperin aja nih, gua sama siapa ya? Dulu tuh diantar pakai motor bang, jadi nyamperin berdua nih, nyamperin ke sana ke Bali Tro. Emang ada anak pastar tuh yang nggak terlalu banyak sih, nyamperin. Buat nurun, ya dia lari, gua balik lagi, gua belum lari nih bang, belum balik, masih di Indonesia. Nah ternyata anak pastar situ tuh gua ngeliat kalau dia tuh ngelempar batu dari jauh tuh ngelempar batu. Ya gua pikir ya jauh ini jaraknya, gua tenang aja ya, nggak bakal kena ngelempar. Taunya pas kena jidat bang, pas kena jidat, gua sempet hampir pingsan itu, bila kena jidat, tapi anaknya udah pada jauh. Jadi sambil lari dia sambil lempar batu. Kebetulan pas banget kena jidat.
Gua benjol bang, ternyata benjol bang gede. Ya. Nah, benjol gede, gua baliklah ke tempat pertama anak-anak nongkrong di lampu merah. Gua balik ke sana, pas gua balik ke sana, pas gua nyampe, gua cerita sama anak-anak. Yang kenapa? Gua masih, jadi benjol gua tuh gede banget bang, kayak telur di sini nih. Masih gua tutupin bang, kayak gini, takutnya kan diketawain sama anak-anak. Jadi gua gini aja, ya kenapa? Ya udah kalau misalnya gue cerita, lu jangan pada ketawa ya, lu yang ketawa. Gue tuh bilang gini, gue saking gak mau diketawain ya bang, jangan pada ketawa ya. Pas gue buka, gue benjol. Itu anak-anak nggak ketawa sebenarnya, nggak ketawa. Tapi gue tahu ini dalam hati tuh anak-anak pengen ketawa sebenarnya. Jadi gue gini aja nih, nggak tahu di belakang dia pada ketawa atau gimana tuh. Soalnya gue benjol pas di sini bang, benjol gede banget, nggak tahu itu dilempar batu pas banget itu. Nggak tahu di belakang dia pada ketawa, pasti pada ketawa doang. Ya itu hal lucu ya bang ya. Nah, itu beberapa lucu sih. Makasih banyak nih dari Ian nih, yang lebih terkenalnya Ian Tijan, dan udah disebutkan juga ya bahwa ibaratnya klarifikasi lah, bisa dibilang ya hantu bayangan di jalur nih. Karena dari STMTD pindah ke BT, pindah ke BCI, dan banyak lagi, dan alhamdulillah lulusnya di BCI ya, daerah Ciawi sana ya bang ya. Ciawi sana. Makasih banyak nih dari Albert Channel buat Bang Ian, sekali lagi di sela-sela kesibukannya mau mampir dan mau mengisi acara di Albert Channel untuk edukasi. Konteksnya Bang Ian nggak ceritain lah yang barbarnya, karena kan ya itu masa lalu ya bang ya. Cuman cukup perjalanan singkatnya aja lah ya bang ya. Jadi ada nggak pesan-pesan nih dari Bang Ian untuk adik-adik kelas kita yang masih STM nih? Jadi sebenarnya gini, jadi semua yang tadi saya ceritain, jadi kisah hidup saya dari STM, saya itu mengandung banyak arti. Jadi sebenarnya gini, jadi untuk adik-adik kelas yang terutama yang sekarang masih sekolah dari sini. Jadi saya tuh dulu tuh sampai rela sekolah dibiayain sama anak-anak untuk, jadi kan anak-anak juga ngebayar sekolah pun bukan cuma-cuma, jadi ingin nama sekolah itu diangkat. Jadi saya ngerelain sampai bela-belain saya terjun di dunia tawuran. Saya ini untuk saya bisa lulus sekolah. Bagaimana caranya saya bisa lulus sekolah? Jadi saya mohon ke adik-adik yang sekarang masih sekolah terutama, jangan sia-siain masa-masa sekarang. Jadi bisa dicontoh dari saya tuh, saya saking bela-belain pengen lulus sekolah, saya sampai rela ngelakuin semua hal itu. Jadi pesannya untuk adik-adik yang sekarang tuh, selagi adik-adik sekarang yang masih dibiayain sama orang tua atau ya di luar orang tua, misalkan ada yang dibiayain sama bukan orang tua, ya itu manfaatkanlah, jangan sampai sia-sia pengorbanan dari orang tua yang untuk menyekolahkan adik-adik di sini. Jadi untuk mencari jati diri pada saat remaja ini bukan dari hal negatif aja. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa dilakuin untuk mencari jati diri saat remaja. Jadi nama besar kalian saat sekolah itu tidak begitu berpengaruh di kemudian hari kehidupan kalian. Jadi saya sangat berpesan sama adik-adik sekalian, janganlah sia-siain masa-masa remaja kalian ini. Jadi selagi masih ada yang membiayai sekolah, ya dimanfaatkanlah, jangan sebaik-baiknya ya bang. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kayak gitu aja sih. Makasih banyak nih dari Bang Ian, pesannya sangat menyentuh banget nih ke kaum milenial nih. Pesan edukasinya, moralnya sampai banget ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Ian, pesan-pesannya banyak orang yang ikutin gitu ya bang ya. Jangan lupa
di like, komen dan subscribe ya Bang, biar channel ini berkembang dan pesan-pesan untuk pelajar-pelajar STM nih di Bogor makin mengurangi ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan makin berkurang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.